Cibuluh berada tepat di kaki Gunung Ciremai dan merupakan kampung paling timur di Kecamatan Argapura. Karena berada di ketinggian, udaranya sangat dingin, lembab, dan hampir selalu berkabut. Untuk mencapainya harus melewati jalan menanjak lebih dari 45 derajat lagi berkelok-kelok. Kondisi jalanan yang rusak kian mempersulit perjalanan. Perlu nyali yang tangguh serta fisik prima untuk menaklukkannya. Di tempat tersebut, aku mengenal seorang gadis bernama Cucu. Ia adalah adik kelasku di kampus. Perawakannya terbilang mungil. Mungkin tingginya tak lebih dari 155 cm. Tidak kurus, tidak juga gemuk. Proporsional dengan tingginya yang sedemikian. Kulitnya putih kemerahan sebagaimana orang pegunungan pada umumnya. Wajahnya manis. Terlebih ada sebuah gigi gingsul di sudut kiri bibirnya. Hal itu membuat daya pikatnya kian luar biasa manakala tersenyum. Sejauh ini, sudah 2 kali aku mengunjunginya, dan rasanya ada keinginan untuk kembali ke sana. Entahlah, tempat itu selalu membuatku ingin kembali berkunjung. Sayang, setelah kunjunganku kedua, ia tak lagi mengizinkanku. Tak boleh, sergahnya saat aku mengemukakan keinginan untuk kembali berkunjung. Kenapa? Tanyaku. Aku hanya ingin berkunjung, tak ada maksud lain. Pokoknya tidak boleh, tandasnya. Aku sadar memaksanya hanya perbuatan sia-sia. Bahkan jika tetap mengotot, itu bisa merusak hubungan kami. Maka, aku pun meredam keinginan tersebut. Mengunjungi tempat tinggal Cucu serasa memasuki negeri dongeng. Di sana terdapat bebukitan sunyi, rimba yang masih perawan, ngarai yang terkesan angkuh, air terjun yang elegan, serta sungai meliuk-liuk beraliran sebening kaca. Dengan topografi sekira 2000 meter di atas permukaan laut, awan-awan menjadi tampak begitu dekat dan mudah untuk digapai. Pantaslah jika aku menyangka Cibuluh adalah kepingan surga yang jatuh ke bumi. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah berladang. Cibuluh merupakan pemasok sayur mayur terbesar di kabupaten ini. Tanahnya yang subur serta suhunya yang menunjang membuat hasil panen selalu melimpah. Bahkan ketika daerah lain mengalami gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu, ladang-ladang di Cibuluh tetap memberikan kebahagiaan. Pekerjaan orang tua Cucu sebagaimana orang-orang di kampung ini pada umumnya. Mereka berladang, dan sudah beberapa tahun menanam kentang. Saat aku berkunjung untuk kali kedua, Cucu belum pulang. Ayahnya yang baru tiba dari ladang menyambutku. Sedang melamar pekerjaan, tunggu saja, sebentar lagi juga pulang, kata ayahnya. Aku menatap jam tangan di pergelangan tanganku. 10 menit menjelang pukul 12. Perginya sudah lama, tanyaku, dari pukul 7 pagi. Mendengar jawaban tersebut, aku setuju untuk menunggu. Maka aku pun masuk rumah dan bersila di atas tikar pandan yang digelar di ruang tamu. Tak ada kursi ataupun sofa di ruangan tersebut. Konon udara yang lembab membuat kayu cepat lapuk sehingga menjadi santapan rayap. Itu pula alasan mengapa atap-atap rumah di kampung ini tidak menggunakan genting, melainkan coran. Sebenarnya Bapak tidak mengharapkan ia bekerja. Dari kentang-kentang yang ditanam, Bapak masih mampu menghidupinya. Tapi ia memaksa. Ayah Cucu memulai perbincangan. Aku ingat saat kunjungan pertama, Cucu memang mengatakan ingin bekerja. Bahkan ingin pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Mencari pengalaman, mumpung masih muda dan belum ada yang mengikat. Ucapnya siang itu dengan nada berapi-api. Lalu kuliahmu? Tanyaku. Kalau harus jujur, sebenarnya aku sudah tidak antusias. Kenapa? Cucu hanya terdiam seraya menghela napas panjang. Pandangannya dilontarkan jauh keluar jendela. Aku mafhum, ada beban yang menggenangi pikirannya. Namun segan untuk ia ungkapkan. Ia memang keras kepala. Keinginannya begitu tinggi. Tiba-tiba suara parau ayahnya membuyarkan lamunanku. Terus terang, Bapak was-was. Aku menoleh. Mengapa harus was-was? Bukankah itu bagus? Tanyaku. Di kampung seperti ini, kurang cocok seorang perempuan memiliki keinginan yang tinggi. Itu akan menjadi petaka.
bagi dirinya sendiri. Harusnya ia bersahaja saja, lazimnya yang lain. Memang, di antara teman sebayanya, Cucu merupakan satu-satunya orang yang kuliah. Masyarakat di sini kurang menaruh perhatian terhadap pendidikan. Bahkan, hanya 3 dari 10 orang yang menamatkan SMA-nya. Kata Cucu, kebanyakan lebih memilih berladang karena dianggap lebih menguntungkan. Saat masih mengajar TK dan harus membuat NPWP, ia bermotor sendiri keluar kabupaten karena di kabupaten ini tidak bisa, imbuh sang ayah. Benar-benar gila. Dengan medan seperti yang dimiliki tempat ini, mencapai pusat kota saja cukup melelahkan. Setidaknya ada 40 km yang harus dilalui dengan kondisi jalan buruk, naik turun, terjal, serta udara merapukan. Adapun keluar kabupaten lebih gila lagi. Jaraknya 2 atau 3 kali lipat lebih jauh daripada ke pusat kota. Bukankah untuk ukuran seorang gadis hal itu menakjubkan? Sebenarnya, yang membuat Bapak cemas adalah kondisi tubuhnya lemah. Dulu ia tidak tamat SMA karena sakit. Itu sebabnya ikut paket C, sambung sang ayah. Benarkah Cucu tidak tamat SMA? Pantas saja, saat tempo hari kutanyakan tamatan SMA mana, ia tampak kebingungan. Bahkan kemudian ia mengalihkan topik pembicaraan. Tapi, jiwa yang tangguh dan cita-cita luhur memang tampak pada dirinya. Di tempat ini, seorang yang putus sekolah biasanya segan meneruskan kembali sekolahnya. Terlebih seorang perempuan. Namun, tidak demikian dengan Cucu. Ia menempuh jalur lain demi meraih ijazah setingkat SMA. Aku melirik sebuah foto hitam putih gadis, mungil berkepang 2, berponi, dan berseragam sekolah dasar, yang terpajang di atas bufet. Benar, itu foto Cucu. Sedari kecil ia sudah tampak cantik. Gadis itu memiliki sepasang mata bulat yang indah, serta bibir tipis yang menggemaskan. Tapi, siapa yang nyana jika di balik semua itu tersimpan jiwa yang tangguh lagi ambisius? Ada rasa takjub yang semakin menjadi kepada gadis itu. Entah darah siapa yang mengalir dalam tubuhnya sehingga tangguh sedemikian rupa. Aku memandang sang ayah demi menyelisik apakah dari pria di hadapanku. Namun, ia justru memalingkan pandangan pertanda segan, beradu pandang denganku. Mustahil darinya untuk sekadar bersitatap pun ia tak bernyali. Beberapa jenak, lelaki parau itu terdiam, hingga akhirnya yang dinanti tiba. Benar, si cantik itu. Hubunganku dengan Cucu terbilang intim untuk ukuran kakak dan adik kelas. Bahkan mungkin tak wajar. Di sela-sela jam kuliah atau manakala sama-sama tidak ada dosen, kami kerap berbincang di balkon perpustakaan atau di beranda gedung auditorium. Bukan membahas mata kuliah yang tidak dipahami, melainkan menyoal kehidupan yang sedang dan akan dijelang. Sebenarnya pada mulanya, baik aku maupun Cucu, sama-sama tidak pernah berniat untuk saling mendekati. Justru sahabatku bernama Bowolah yang berhasrat kepadanya. Tapi Bowo tak cukup mampu melakukannya. Ia terlalu kaku, gugup, dan pengecut menghadapi seorang Cucu yang berjiwa amat luhung. Dalam banyak hal yang berkaitan dengan upaya mendekati Cucu, harus ada campur tanganku, atau bahkan akulah yang melakukan. Misalnya saja untuk meminta nomor ponsel, mengajak kencan, maupun memberi hadiah. Sementara, ia mengkeret di kejauhan. Jangankan mengajak berbincang, untuk sekadar tersenyum pun ia seperti hendak mati berdiri. Dan pada akhirnya, Cucu justru merasa lebih terbiasa kepadaku. Ini bukan menelikung teman atau pagar makan tanaman. Tapi, dalam sebuah hubungan, kemampuan menjalin komunikasi memang memiliki peran yang amat vital lagi, mendasar. Jadi, bukan salahku jika kemudian Cucu jauh lebih nyaman kepadaku. Namun, sungguh mengejutkan, saat hubungan kami berjalan semakin jauh, tiba-tiba ia menghilang. Entah mengapa ia tak pernah datang ke kampus, membuat aku didera rasa kehilangan. Ada banyak pagi yang kulalui untuk menanti kedatangannya, tapi ia tak pernah muncul mengabulkan asaku.
Sudah amat sering kutanyakan ia pada sejawat-sejawatnya, berharap mendapatkan sebuah jawaban terang, namun tak satu pun mengetahuinya. Lagi, tak terhitung pesan singkat kukirimkan ke ponselnya, tapi tak sepatah jawaban pun kuterima. Barangkali dia capek, ujar Rika, teman terdekatnya, saat entah untuk yang keberapa kalinya aku bertanya. Tapi itu hanya sebuah duga-duga. Tak berbeda denganku, ia pun tak pernah mendapatkan kabar dari cucu. Sekali masa, cucu memang pernah mengatakan sering sakit. Minimal mual atau perut kembung setiap kali berangkat ke kampus. Itu sebabnya setiap pagi harus selalu minum jamu. Agak pusing, keluhnya waktu aku bertanya mengapa hari itu tampak lesu dan lebih banyak diam. Apa tadi sarapan? Tanyaku sambil menyentuh keningnya dengan punggung tanganku. Seperti biasa, hanya saja aku lupa minum jamu. Aku memandangnya dari balik rasa iba. Tak ada seorang pun yang ingin selalu bergantung kepada obat-obatan. Sangat menyakitkan apabila keinginan harus terbentur oleh kondisi fisik yang kurang mendukung. Dan cucu berada dalam situasi itu. Kasihan, benar-benar kasihan. Didesak oleh rasa kehilangan yang kian lesak dan menyesak. Akhirnya aku berinisiatif untuk mengunjunginya. Tentu saja tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ia pasti melarang seumpama ku beritahu. Jalanan menanjak yang dapat dikatakan sangat, serta kondisi aspal buruk setingkat amat, membuat sepeda motorku beberapa kali nyaris mengadat. Perlu ketangkasan, mengoper gigi serta kelihayan mengendalikan setang untuk menaklukkannya. Dan, sungguh sial, sebelum sampai ke tempat tujuan, sepeda motorku kehabisan bensin. Rupanya kebiasaanku menyepelekan sesuatu menjadi sebuah masalah yang menyengsarakan diriku sendiri. Di tempat terpencil seperti ini menemukan bensin bukan perkara mudah. Kalaupun ada, harganya pasti jauh lebih tinggi. Pilihannya hanya ada dua, mendorong sepeda motor dengan jalan yang mendaki, atau kembali dan mencari penjual bensin di kampung yang ada di bawah. Akhirnya aku memilih kembali. Menurutku, setelah sepeda motor terisi bensin, mudah kembali mendaki. Setelah tangki sepeda motorku terisi bensin, aku pun kembali mendaki. Beberapa puluh menit kemudian, aku tiba di rumah cucu. Kedua orang tua cucu saling tatap sejenak dengan ekspresi heran saat aku bertanya tentang gadis itu. Loh, memang. Nak Firman belum tahu, tanya ayahnya. Belum tahu? Belum tahu apa, Pak? Aku bertanya karena tak kalah heran. Keduanya kembali saling tatap. Ekspresi menyesal tampak di wajah mereka. Aku bergantian memandang keduanya demi menunggu sebuah jawaban. Cucu kan sudah menikah dan sekarang ikut suaminya keluar pulau, jawab sang ayah. Tentu saja aku tercengang, ini sama sekali tidak pernah terlintas dalam benakku. Setegak itu cucu kepadaku. Meskipun di antara kami tidak ada hubungan apa-apa, setidaknya ia memberitahuku sebagai seorang teman yang pernah dekat, sangat dekat.